Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Akhwati fillah rahimakumullah. Islam sebagai sebuah agama dan juga ideologi bukan hanya mengatur perkara ibadah saja atau terkait perkara zikir, puasa, zakat, haji, atau akhlakul karimah agar kita menjadi baik bagi diri sendiri. Tapi lebih dari itu, Islam mengatur kita mulai dari hal yang kecil sampai yang kompleks. Dari bangun tidur sampai bangun negara, dari masuk kamar mandi sampai masuk surga. Dalam pakaian pun tak cukup hanya menutup. Islam mengatur bagaimana standar perempuan itu menutup auratnya dengan benar menurut Islam. Jangankan itu, dalam penentuan standar baik buruk pun Islam tidak membolehkan kita sama sekali untuk merujuk kepada akal manusia yang lemah, melainkan semuanya distandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan wajib terikat dengan aturan Allah yang Maha Kuasa. Sebab Allah lah Sang Khalik dan Al-Mudabbir. Allah bukan hanya pencipta kita, tapi Allah juga yang berhak mengatur alam semesta ini dan juga kehidupan ini. Dari kesempurnaan Islam ini, apakah kita tak punya keinginan untuk menunjukkan kepada mereka tentang Islam yang rahmatan lil alamin? Tidakkah kita rindu akan Islam yang dulu pernah berjaya, bahkan menjadi negara adidaya? Maka dari sinilah kita tidak cukup untuk baik sendirian. Berdakwah menyampaikan dari satu ke satu yang lainnya merupakan keharusan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Akhwati fillah rahimakumullah, dakwah itu amatlah sederhana. Dakwah itu simpel. Tak mesti kita bergelar ustazah dulu baru kita bisa berdakwah. Mungkin hanya sekadar mengirimkan WhatsApp kepada teman untuk menyampaikan bagaimana cara menutup aurat menurut Islam atau mengundang mereka datang ke kajian, itu pun merupakan bentuk daripada dakwah. Karena dakwah tidak melulu berbicara terkait dengan ceramah di atas mimbar. Cinta dan kepedulian merupakan bentuk daripada dakwah juga. Dakwah adalah kewajiban, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila dia seorang muslim, maka kewajiban dakwah ada di pundak mereka. Apapun profesi kita, sebanyak apapun aktivitas kita, dakwah akan tetap wajib. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan wajibnya dakwah berjamaah. Jadi, dakwah pun harus bersama-sama, tidak boleh sendirian. Karena di sini ada lafaz ummatun, yaitu sekelompok umat yang tentu saja sekelompok umat tersebut aktivitasnya adalah mengemban dakwah Islam serta menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau di Mekah. Beliau membentuk kutlah atau kelompok dakwah yang terdiri dari istri beliau, yaitu Khadijah, orang-orang terdekat beliau dan juga para sahabat. Kemudian beliau melakukan pembinaan kepada mereka, merubah pemikiran dan perasaan mereka kepada Islam. Maka dari sinilah lahir pribadi-pribadi Islam yang tangguh, yang siap mengemban dakwah Islam. Begitupun seorang muslimah, kewajiban dakwah pun ada di pundak kita. Bergabung dalam jamaah dakwah pun menjadi keharusan buat kita. Karena mereka, seorang muslimah pun merupakan bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sebagai khairu ummah, yaitu umat terbaik. Maka kita sebagai seorang muslimah juga harus mengarahkan perhatian kita tuh pada umat, bukan hanya fokus pada diri sendiri dan problematika keluarga semata.
Saat kita lihat di depan mata kita hari ini, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya mulia, sekarang hari ini mencapai status terendah dibandingkan umat lain karena kemunduran pemikiran mereka, karena penindasan, pembantaian, dan juga keterusiran. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada kita kelak di akhirat atas apa yang telah kita saksikan hari ini. Allah akan bertanya kelak di akhirat atas apa yang kita lakukan hari ini untuk saudara-saudara semuslim kita. Maka disinilah urgensinya sebuah dakwah, karena dakwah inilah yang akan menjaga eksistensi Islam akan terus ada. Dan pernahkah kita membayangkan saudariku semua bahwa Islam sebagai sebuah tatanan nilai dan ideologi telah menjamin perempuan mencapai kesuksesan pribadinya sekaligus kesuksesan masyarakatnya secara bersamaan. Karena ukuran kebermanfaatannya yang sangat besar di tengah umat karena dakwahnya mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena itu, jadilah muslimah yang berdaya, bermental, dan berkepribadian kuat, mampu memerankan seluruh dimensi perannya sebagai istri, ibu bagi anak-anak, dan juga terjun ke dunia dakwah, bergerak bersama jamaah dakwah untuk mengembalikan kemuliaan Islam. Memang tentu saja tugas ini tidaklah mudah. Bahkan Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan, jalan dakwah ini teramatlah panjang dan terjal. Namun kita tidak diwajibkan untuk sampai di ujungnya, tetapi kita hanya diwajibkan untuk mati di atasnya. Mati di atas jalan dakwah sungguh adalah kematian yang mulia, yang indah, dan kematian yang mulia dan indah ini siapapun bisa merasakannya tanpa kecuali kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.